Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya 2019-31/019. Saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang sudah saya mengenai linear regresi. Oke, di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi di awal ini di sini pertama kita import dulu live SPD. Jadi nanti kita bisa memanggil library ini dengan PD ini. Lalu selanjutnya kita membuat variabel namanya pizza yang akan menyimpan dua list. Nah, listnya itu adalah diameter dengan nilai-nilainya itu 6, lalu 8, 10, 14, dan 18. Lalu yang kedua ada harga yang nilai-nilainya 7, 9, 13, 17, 5, dan 18. Lalu kita buat juga variabel bernama pizza.df yang gunanya itu untuk sebagai data frame yang akan mengambil nilai dari list-list yang ada di atas ini. Lalu selanjutnya kita panggil pizza.df sehingga muncullah tabel seperti ini yang dimana ada diameternya dengan nilai-nilainya 6, lalu 8, 10, 14, dan 18 sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan. Begitu juga dengan harga yang dimulai dari 7 hingga 18. Lalu kita import juga matplotlib.vplot SPLT. Jadi kalau kita mau memakai library ini, kita bisa menggunakan nah, fungsinya sendiri itu untuk buat beberapa perubahan pada tabel. Lalu selanjutnya ada title itu yang ini. Itu dia akan menambahkan atau menampilkan judul pada diagram yang akan kita buat. Di sini ada tulisannya perbandingan diameter dan harga pizza. Jadi sehingga saat kita PLT show atau kita ingin menampilkan, maka dia akan ada di atas ini, perbandingan diameter dan harga pizza. Lalu selanjutnya ada plt.xlabel. Nah, dia itu akan memberi nama pada koordinat karena dia .xlabel, jadi dia akan memberi nama pada koordinat X. Di sini namanya diameter, berarti di garis X ini dia akan namanya. Untuk yang label Y itu namanya harga yang ini. Lalu plt.xlim 0,25, jadi kita akan memberi nilainya dari 0 hingga 25, begitu juga pada sumbu Y. Lalu ada plt yang ini, grid. Lalu juga ada selanjutnya setelah kita show seperti ini, maka akan ada titik-titiknya ini berdasarkan nilai yang telah kita ambil. Jadi di sini ada pizza_df.plot. Jadi dia ini akan mengambil nilai dari list diameter dan juga harga yang sudah kita tentukan di atas tadi. Lalu import numpy snp itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam operasi matriks, karena nantinya kita akan menggunakan operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan lainnya. Dan kita inisialisasikan sebagai NP agar kita mudah nanti menggunakannya. Selanjutnya kita coba buat variabel bernama X yang isinya itu berupa fungsi dari NP. Yang ini, np.array. Jadi numpy itu berupa array. Lalu kita akan memanggil nilai dari list diameter. Di sini ada diameter dalam bentuk matriks. Lalu kita print X sehingga muncul matriks seperti ini. Lalu kita coba juga dengan yang Y, jadi kita tuliskan sama saja. Tapi kita ganti ini jadi harga, lalu kita print sehingga muncul matriks seperti ini. Lalu kita coba reshape. Jadi kita akan buat vektor kolom dari X yang isinya merupakan nilai dari list diameter yang ini. Nah, lalu X itu berfungsi menampilkan hasil perintah reshape min 1,1 jika kita memanggil x.shape yang ini. Nah, maka akan muncul jumlah baris dan kolom matriks. Jadi barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan kolomnya itu ada 1. Lalu
Pertama kita panggil dulu algoritma linear regression, lalu kita buat objek linear regresi bernama model yang ini. Lalu buat variabel xvis. Kita buat variabel xvis-nya ini. Xvis yang menampung nilai dari list. Lalu juga kita membuat variabel yvis yang berfungsi untuk memprediksi data selanjutnya. Jadi dia itu akan menampung nilai dari prediksi kita. Lalu kita mulai mengatur tampilan untuk grafik nanti. Dimulai dari plt scatter ini, lalu plt.plot yang nantinya ini akan memasukkan nilai dari xvis yang ini, lalu juga yvis, dan yang ini tuh fungsinya itu agar nanti garisnya itu berwarna merah atau red. Kalau misalnya mau hijau bisa kita ganti dengan G atau green dan sebagainya. Lalu plt.title sama seperti yang di atas ini untuk menampilkan judul pada grafik yang dimana judulnya perbandingan diameter dan harga pizza. Lalu ada plt.xlabel berarti dia nanti akan garis sumbu dari X itu akan bernama diameter dan untuk Y itu akan bernama harga. Lalu PLT_XLIM sama seperti tadi 0,25 dan Y-limnya juga 0,25. Lalu untuk PLT grid 1 itu berarti nantinya grafik akan menampilkan garis. Jadi seperti ini tampilannya, jadi ini garisnya hasil dari si PLT grid tadi. Kalau misalnya kita kasih nilainya 0, maka dia tidak akan ada garis. Dan ini kita warna merah karena hasil dari yang min R ini. Lalu untuk mengetahui nilai intercept dan slope kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Print f intercept, ini maksudnya nanti yang akan ditampilkannya intercept, lalu model.intercept underscore. Begitu juga dengan slope kita menggunakan coef yang ini. Maka akan muncul nilai dari intercept dan juga nilai dari slope. Lalu selanjutnya kita buat variabel baru bernama diameter underscore pizza, di mana variabel tersebut akan menyimpan array. Lalu kita masukkan nilai tambahan 12,20,23, lalu kita reshape. Lalu kita buat juga variabel untuk menampung nilai prediksi dengan memanfaatkan metode predict dan masukkan parameter yang ingin kita prediksi. Di sini parameter yang digunakan ialah diameter underscore pizza yang nantinya akan kita prediksi. Jadi di sini ini variabel barunya yang akan menampung dari nilai diameter pizza yang atas ini. Lalu akan muncul seperti di bawah ini. Lalu kita buat perbandingan nilai training dan tes. Pertama kita input dulu nilai dari training dan tes. Jangan lupa kita reshape. Yang ini, X-train, lalu X-test, lalu kita reshape ini. Reshape. Lalu kita gunakan model sama dengan linear regression. Dalam kurung lalu model.fit, X-train, Y-train. Jadi untuk melakukan training itu kita masih harus menggunakan ini model sama dengan linear regression. Lalu pada model .fit-nya itu kita memasukkan nilai dari nilai training tadi, dari nilai X dan nilai Y. Lalu untuk melihat perbandingan kedua data, kita menggunakan library yang ini yang R2 ini. Lalu kita buat YPred atau dia sebagai variabel tambahan untuk menampung nilai prediksi terhadap X-test. Makanya di sini kita tulisnya X-test. Lalu variabel yang ini, variabel baru juga, square ini, kita memakai metode yang atas, yang dari sini, kita pakai metodenya di sini. Dengan nilai kita masukkan itu, nilai Y-test dan Y-pred atau prediksi, karena yang akan kita bandingkan nanti ialah nilai dari masing-masing Y. Setelah itu kita print, sehingga mendapatkan nilai 0,66200 sekian. Jadi untuk nilainya ini semakin dia mendekati 1 berarti semakin baik prediksi atau linear regression yang kita buat. Tapi kalau misalnya sebaliknya semakin jauh dari 1 berarti itu makin buruk. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.